Oke, halo semua. Em, iya, ini udah mulai kan? Sudah mulai kan? Enggak. Jangan-jangan jangan ini belum mulai lagi. Oke, aku tunggu dulu dan karena tadi ada kendala-kendala bagaimana? Kendala gak jelas gitu deh. Oke, coba aku yang ngundang Koko. Aku yang ngundang ke Andi coba ya. Jadi maaf sebelumnya teman-teman semuanya, tadi aku nggak tahu ada kendala apa, ada permasalahan apa, kenapa seperti itu, karena Facebookku udah di update juga, terus udah restart HP, sinyal bagus padahal, dan aku tidak paham kenapa itu terjadi. Oke. Ko Andi coba aku yang ngundang Koko ya. Aku udah menambahkan Ko Andi ya. Oke. Jadi bahasan kali ini tentang vision setiap manusia ya, beda-beda vision. Dari tadi udah dijelasin sama Koko tentang vision atau visi atau tujuan hidup manusianya juga gitu. Nah, tapi dari sini aku bakalan kayak ngebahas lebih ke arah yang spiritualis juga gitu. Jadi bukan cuma ke hal-hal yang tujuan hidup mungkin untuk bahagia gitu atau ya gitu deh. Tapi semua orang tujuan hidup untuk bahagia nih. Kayak gini, aku tahu semua orang tujuan hidup visi terakhirnya dia pasti untuk bahagia. Cuma cara bahagia orang-orang itu pasti bakalan masing-masing gitu. Aku udah undang Koko, kira-kira Koko masuk nggak sih? Tambahkan Ko Andi bisa mendengar saya ya. Koko, aku udah undang langsung ya. Undangannya, soalnya udah di sini udah menambahkan gitu. Oke, jadi entah ini mau masuk atau enggak undangannya, aku nggak paham kenapa, apa yang terjadi, bagaimananya ya. Maaf sebelumnya untuk ketidaknyamanannya dan perlu pindah ruang jadinya karena hal-hal yang seperti itu. Nggak ada undangan, bisa dengar nggak ada undangan, kenapa kok nggak ada? Udah tambahkan. Oke deh, aku lanjut aja ya. Aku lanjut nih. Ini murni dari pengalaman aku, dan ya seperti biasa kalau aku ngomong pasti udah ada pengalamannya gitu, biar nggak kayak ngomong-ngomong aja nggak ada pengalaman apa. Dan maaf sebelumnya bukan maksud aku untuk melangkahi para master yang udah lebih banyak gitu pengalamannya secara umur. Aku kan lebih muda gitu, aku nanti ada yang tersinggung gitu, siapa tahu ya. Tapi ini biar apa ya, biar sama-sama enak gitu, aku jujur aja di depan tentang vision dan juga tentang intuisi. Sebenarnya gimana sih cara kita untuk nentuin vision kita gitu? Request join. Oh, kok Andy ya, coba. Kok nggak bisa diterima? Kok nggak bisa diterima sih? Aduh, ini aneh dah memang. Iya sudah, tapi nggak bisa, aneh dah. Ya udahlah, kok segini aja, gimana dong? Udah apa ya udah deh, aku sendiri aja, nggak bisa diterima juga, aku nggak bisa ngundang juga. Udah aku undang sih, tapi kayak nggak bisa masuk gitu. Sudahlah gitu, bareng-bareng ya. Oke, kita mulai dari pertama ya. Aku sendiri aja kok. Terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih atas waktunya, kalian juga menyimak. Oke, aku mulai di vision. Ini maksud aku tentang visi atau tujuan akhir manusia. Visi ini berbeda dengan misi sama vision. Aku jelasin dulu. Misi kan banyak ya orang itu biasanya ngomong misi. Jadi setiap life worker itu ada misinya biasanya kan. Setiap yang punya kemampuan spiritualis tuh selalu dibilang ada misi. Ini misinya gini gitu. Terus itu kan bakalan beda-beda ya tiap orang. Tapi kalau untuk
Vision bukan penglihatan, vision nanti nyambung itu kok Kak Jamaludin, itu vision itu intuisi juga masuknya, tapi nanti bentar, sabar pelan-pelan. Nih tambahkan ya, nggak bisa lagi. Gimana sih, tadi udah ada undangan gitu di GoND tapi aku udah tambahkan, ternyata nggak bisa lagi. Oke, jadi vision di awal ya, vision di apa namanya itu vision manusia. Aduh maaf aku batuk ya, serak-serak kayak gimana gitu ya. Jadi vision manusia di awal kan pasti ada ya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu di awal kehidupan kita semua. Jadi kayak tadi aku bilang, untuk apa kita hidup gitu. Aku juga merasakan kebingungan itu sih sebenarnya. Apalagi kalau dari aku sendiri, aku jujur aja nih, dari pengalaman aku nih agak beda cara aku, mungkin ya agak beda untuk melihat dunia gitu. Jadi pas kecil itu aku kira dunia itu penuh dengan cinta kasih dan ya pokoknya penuh dengan kasih sayang kayak gitu. Aku kira kayak gitu loh dunia, dan semua kita tuh saling merangkul, aku kira kayak gitu. Terus ternyata pas aku udah besar beda, dan bisa kayak beda banget gitu loh. Yang aku tahu, oh ternyata dunia tuh tidak seperti tidak seindah yang aku bayangkan kayak gitu. Jangan tanya kenapa aku berpikir seperti itu dulu, padahal keluarga aku tidak terlalu memanjakan aku bukan orang yang kaya dan bukan orang yang dekat sama orang tua juga kok dulu. Tapi gimana ya, aku memang terlahir seperti itu, memang memiliki mindset seperti itu gitu. Jadi saat aku melihat dunia yang nyata gitu, ternyata banyak ada kekerasan di sana sini gitu. Terus banyak ada kayak apa namanya cemooh gitu deh, pokoknya orang-orang gitu kan. Waktu itu aku juga orang yang kurang berada gitu, jadi aku benar-benar ngerasain dari bawah tuh kayak gimana sih kayak gitu. Jadi ya terus dari pengalaman itu aku mulai paham, oh ternyata selama ini yang aku pikirin bukan seperti itu, dan itu benar-benar melakukan depresi gitu. Nah di sana aku mulai nanya-nanya gitu, tujuan hidup itu apa gitu, untuk apa, kenapa aku kok dikasih pikiran seperti itu gitu, kenapa aku dikasih kayak mindset yang jauh beda dari kehidupan aku yang nyatanya di bumi yang nyatanya gitu. Jadi apa ya, mindset tuh bener-bener jauh gitu kan sih. Aku bener-bener kayak terguncang gitu waktu itu, dan itu di kondisi aku masih kecil, masih apa ya, nggak tahu umur di bawah gitu, umur SD umur SD aku nanya kenapa ya kayak gini ya, aku tidak ada permasalahan orang tua aku yang aku mau nangis jadinya. Astaga, ini bukan maksud aku curhat, tapi gimana ya untuk biar lebih gampang gitu dipahami gitu ya, gitu deh intinya. Bukan maksud aku untuk curhat atau gimana ya gitu. Jadi ya orang tua aku juga tidak terlalu apa ya, harmonis gitu kan waktu dulu, tapi sekarang udah top lah harmonis. Kan aku dari sana, dari permasalahan itu aku bertanya-tanya, apa sih sebenarnya tujuan aku hidup kayak gitu kan. Jadi aku bingung banget nentuin, dan aku merasa aku nggak punya teman karena aku nggak ada teman-teman yang seumuran aku waktu itu pada aku untuk cerita kayak gitu kan, nggak ada sama sekali. Aku mau cerita kayak gitu aku dibilang aneh, udah diejek duluan gitu. Apa sih maksudmu gitu. Jadi mereka udah dengan ekspresi mereka yang seperti itu kan, pasti semua orang juga paham ya ekspresi manusia kayak gimana. Dan apalagi kayak agak ada kepekaan gitu, jadi udah tahu duluan, jadi nggak ngomong juga gitu kan, nggak ngomong juga, nggak bisa cerita juga gitu. Jadi mau cerita sama siapa waktu itu? Jujur aku nggak terlalu ngeh sama yang namanya gaib, sama yang namanya makhluk gaib itu nggak ngeh yang itu namanya makhluk gaib itu nggak ngeh sama sekali. Dan aku saat mulai bertanya-tanya tujuan hidup aku apa, udah sampai oke deh dunia ini nggak semanis yang aku pikirkan dulu gitu. Jadi ya udah deh, bodo amat deh gimana nanti aja gitu kan. Udah itu gimana nantinya, akhirnya jalan kayak apa ya biasa-biasa aja gitu. Aku melewati masa-masa SD aku dengan penuh ambisi
ambisi dengan penuh naik turunnya juga, dinamis juga gitu. Jadi kayak agak anak-anak nakal juga di SD waktu itu. Dan sampai SMP aku mulai nanya lagi dong, pertanyaan tuh muncul lagi di kepala aku, ding gitu. Kenapa aku hidup? Jadi nanya gitu, kenapa aku hidup, terus untuk apa gitu loh tujuan aku untuk hidup gitu. Terus aku bingung kenapa aku gak punya teman siapa-siapa, gak ada. Meskipun aku punya teman gila-gilaan waktu SMP, tapi gila-gilaannya itu masih sebatas hantu-hantuan gitu. Jadi kita tuh berburu hantu kemana-mana. Ya, kita berburu hantu, kita cewek-cewek semua, dan aku yang paling kita berburu hantu dan waktu itu. Tapi jauh di dalam aku gak pernah bisa cerita, sampai teman-teman aku pun heran gitu, kenapa tiba-tiba teman-teman aku tuh ada masalah gitu, terus aku bisa memberikan solusi itu gimana gitu. Mereka tuh heran gitu, aku yang image-nya gitu, anak-anak gitu kan. Aku juga gimana ya, lebih suka untuk jadi anak-anak gitu, bukan nutupin juga sih, lebih enjoy, coba untuk enjoy gitu. Terus mereka gak nyangka gitu, aku kok bisa ngasih solusi kayak gitu ya gitu sama mereka. Vi, ternyata kamu kayak gini ya, kamu bijak ya ternyata gitu. Mereka bilang, aku cuma hehe gitu aja, aku nggak tahu mau jawab apa, karena yang sebenarnya aku nungguin. Karena masa aku cerita, kalian di umur itu ya, kalian pernah mikir gak sih tujuan hidup kalian tuh apa? Yang ada kita bengong semua gitu di umur SMP. Setelah SMP aku berbulan sama hantu-hantuan, ya SMA kemudian pas SMA baru aku mulai untuk capek sama semuanya, itu capek banget gitu. Dan mulai muncul intuisi atau gambaran-gambaran, simbol-simbolis yang aneh yang aku nggak bisa jelasin apa maksudnya gitu. Aku nggak bisa terjemahin sama sekali, dan aku nggak punya guru, maksudnya orang yang aku kenal pinter gitu untuk spiritual atau supra atau apa gitu. Aku nggak tahu sama sekali. Aku nggak tahu istilah indigo, nggak tahu juga gitu. Aku tahu indigo baru aku tahu itu pas acara Rio Roy Kiyoshi. Pas acara itu aku baru tahu ada istilah namanya indigo. Oh ternyata aku nggak aneh gitu, nggak aneh sendiri. Oh ada orang aneh sama aku gitu. Jadi aku kayak, oh ada orang aneh gitu. Jadi aku merasa kayak oke, aku lebih percaya diri jadinya. Jadi aku merasa aku tidak halu atau tidak perlu ke psikolog waktu itu gitu kan. Terus jadi aku coba untuk mulai meditasi. Aku cari di Google baru. Nah, jadi untuk vision ini pasti bakalan muncul di masa-masa kita memang perlu untuk nyari, emang mau waktu itu untuk nyari. Aku memang waktu itu terbuka hatiku untuk nyari vision aku atau tujuan hidup aku untuk akhirnya gitu, ujung-ujungnya gitu kayak gimana gitu. Dan aku memang mau untuk mencari itu karena aku capek hidup ya, kayak nggak jelas gitu kan. Jadi aku cari di Google cara untuk meditasi. Awalnya aku nemu terus cara meditasi itu yang meditasi 7 cakra gitu, tahu kan? Aku nyari di Google deh. Aku nggak tahu apakah itu akan berhasil atau enggak. Ya udah deh, apakah aku akan didatangi hantu? Nggak tahu aku. Ya udah deh gitu, udah amat gue udah pasrah, bodoh. Habis itu ya udah aku gini, meditasi dan aku rutin selama 7 hari. Aku udah oke, kalau memang ini jalan aku, ya udah deh, jalan aja deh gitu, mau gimana lagi deh gitu aja deh pokoknya, bodo amat. Dan orang tua waktu itu pasti nggak ngasih ngasih izin, nggak mungkin gitu. Syukurnya waktu itu aku udah punya kamar sendiri, jadi aku bisa meditasi bisa sembunyi gitu meskipun orang tua nggak tahu. Kayak jadi aku meditasi, mulai meditasi pas SMA. Itu aku pas SMA meditasi terus pas udah 7 hari, bener-bener 7 hari ke-7 aku nggak bolong sama sekali, dan itu bener-bener aku dapat mimpi gitu. Nah, jadi salah satu untuk menemukan atau mengenal diri kalian juga bisa dari memang pertama itu lihat dulu doa kalian itu, terus nanti bakalan dimimpi. Terus mimpi kan, aku mimpi, terus mimpinya tuh aneh gitu. Mimpi itu aku naik gunung gitu, tapi terbang, tapi aku nggak lihat bawah. Dan pas aku lihat bawah itu
bintang semua gitu. Jadi aku heran, tapi aku sedang posisinya di puncak gunung dan putih semua. Aku bingung nanya waktu itu apa, tapi aku udah nggak terlalu awam untuk menerjemahkan simbol karena aku gimana ya, ada kepekaan juga untuk itu, jadi agak paham sama arti mimpi aku yang waktu itu. Jadi nggak bingung untuk nyari ke Google lagi arti mimpinya itu apa, tapi aku tetap nggak percaya sama apa yang aku rasakan gitu. Jadi aku cari di Google juga arti mimpi terbang arti mimpi warna putih gitu. Jadi aku cari di Google juga untuk nyamain gitu, karena kan aku nggak ada teman ya, mau gimana lagi gitu. Nah saat itu aku udah berasa oke, di sini memang spiritual, memang kejadiannya spiritualis. Nah itu yang mulus-mulusnya, jadi itu gampang kan naik, saya dinaikkan gampang, yang kita udah nemuin gitu, happy beberapa bulan gitu. Maksudnya kayak selang hari-hari itu sampai 1 bulan lah gitu. Selalu dapet mimpi yang berulang. Terus mimpi tentang perpustakaan, mimpi tentang sekolah, tapi sekolahnya aneh gitu. Terus ya gitu, mimpi aneh-aneh gitu, tapi ulang-ulang terus. Dan lokasinya tuh sama. Aku nggak tahu waktu itu, nggak tahu sama sekali ngastral tuh apa, nggak tahu sama sekali. Dan ya aku jalanin aja waktu itu. Terus udah deh gitu aja. Aku udah makin kenal, makin percaya diri. Mungkin nggak ada temen yang aku ajak cerita. Suatu hari nah ini kayaknya dark night on episode apa sih bahasa Inggris ya, masa-masa kelam dunia. Maaf ya kalau bahasa Inggrisku kacau aku lebih suka bahasa Jepang dari dulu, nggak tahu kenapa aku agak sensitif sama bahasa Inggris memang dari dulu. Jadi aku agak susah ya. Jadi pas masa-masa kegelapan jiwa ya, itu bener-bener gitu. Jadi aku tuh udah dimanjain kan sama vision intuisi ya, sama intuisi sama mimpi, dan bisa terjemahin, dan aku percaya diri sama itu. Tiba-tiba ada satu mimpi yang buat aku down banget. Tapi sebelum itu aku pernah bilang sama Tuhan, karena tidak ada teman gitu, nggak ada teman yang aku ajak, Tuhan mau nggak jadi teman aku. Jadi aku bilang kayak gitu. Aku awalnya takut Tuhan marah gitu. Tapi aku mikir kayaknya jarak manusia sama Tuhan itu nggak jauh deh gitu. Tapi untuk apa Tuhan ciptakan manusia kalau misalnya Tuhan itu yang tipe pemarah, yang dikit-dikit kayak menghukum manusia ke neraka gitu. Jadi aku berpikir seperti itu. Jadi aku memang waktu itu masih takut sih ya, aku ngomong kayak gitu pas doa, ini nanti aku dilempar gitu. Jadi aku masih kayak gitu. Jadi aku dilempar lagi sama Tuhan ke neraka, tiba-tiba aku cacat ya gimana gitu. Nggak apa deh, aku percaya Tuhan baik gitu. Dan aku bilang kayak gitu dalam hati. Akhirnya satu-satunya temen aku yang paling aku percaya ya itu Tuhan gitu. Jadi makanya kayak gampang gitu kan dapet mimpi yang berulang, dan ngertiin mimpinya, jadi kayak lebih jelas. Nah saat aku udah percaya diri itu udah naik, karena aku percaya ada Tuhan yang jadi teman setia aku, meskipun aku nggak ada manusia gitu untuk temennya, nggak ada manusia untuk temennya. Jadi setiap aku inget ini aku jadi emosional. Ini udah lama gitu lewat, tapi kalau aku inget pasti aku selalu nangisin di pojok. Terus saat suatu hari aku mimpi, aku nggak bisa ceritain mimpinya karena menurut aku privasi banget untuk mimpinya itu. Jadi aku mimpi, tapi aku bakal ceritain terjemahannya tuh kayak gimana. Nah pas aku udah sampai kayak anggaplah di puncak, terbang tinggi, udah dengan kepercayaan, dengan happy, dengan love, tahu-taunya aku mimpi sesuatu gitu, mimpi terus aku mimpinya itu apa, arti mimpinya itu apa gitu. Dan aku yakin artinya itu nggak salah karena aku konfirmasi sampai 3 kali soalnya itu. Nah jadi arti mimpinya itu kayak gini, kurang lebih kayak gini, dengan kasarnya gitu ya, orang kayak kamu nggak pantas di tempat yang seperti ini gitu. Jadi aku kan merasa kayak berdosa. Iya ya, aku memang orang yang penuh dosa gitu. Aku jadi kayak bener-bener down, aku bener-bener jatuh gitu waktu itu. Kenapa
waktu itu Tuhan menunjukkan kayak keindahan, habis itu ngasih aku jalan gitu dengan mulusnya naik, kayak ngasih aku sayap terbang tinggi ke atas. Terus tiba-tiba Tuhan ngomong kayak gitu, aku jatuh, aku kayak seakan-akan jatuh ke jurang yang dalam gitu, karena aku ngerasa waktu itu Tuhan itu mengkhianati aku gitu. Aku rasa waktu itu kayak gitu, dengan pikiranku seperti itu. Aku rasa ini Tuhan kok kejam ya gitu. Aku nih udah ibarat diterbangin tinggi, dikasih kepercayaan, dan aku percaya, kita saling percaya, tiba-tiba ada kayak gitu bilang aku nggak pantas gitu di situ. Dan memang aku logikanya orang spiritualis itu kan orang yang punya kesadaran tinggi gitu, orang yang bisa dibilang agak suci lah gitu, nggak sih gimana ya, punya kesadaran tinggi waktu itu. Jadi aku pikir ya Tuhan tuh jahat waktu itu, benar-benar sampai aku nggak sembahyang, nggak doa, nggak sama sekali. Aku merasa udah dikhianati sama Tuhan. Nggak ada yang namanya kayak kuasa yang lebih tinggi dari aku, karena aku yang menentukan hidup aku sendiri. Tuhan jangan, pokoknya titik, udah nggak ada toleransi apapun lagi, nggak ada toleransi sama sekali. Aku sampai nggak doa, nggak sembahyang, nggak sama sekali, nggak nyebut Tuhan pun nggak. Itu kayak Tuhan apaan tuh gitu. Jadi kayak bener-bener yang memusuhi Tuhan banget gitu. Dan aku kalau inget-inget itu aku bodoh banget rasanya ya. 1 minggu full, bener-bener 7 hari 1 minggu. Dan aku cerita sama teman-teman aku, sempat cerita kok kayak gitu, aku nggak percaya sama Tuhan. Jadi kayak apa sih gitu. Aku bener-bener cerita sampai kayak kemarahan aku luapin semua, aku cerita. Mungkin teman-teman nganggap aku aneh, dan aku mungkin beneran ya, aku masih kayak dalam masa-masa drop-dropnya banget gitu lah, dan dibuang ke jurang banget rasanya, dan ditinggalin gitu waktu itu. Terus yang bikin aku sadar, suatu hari aku mimpi lagi gitu, dan mimpinya tuh aneh. Dan aku seperti biasa, aku nggak langsung artinya, ini artinya gini. Tapi kok artinya itu bilang coba lagi gitu loh, coba lakukan lagi gitu. Aku udah nggak mau sembahyang, titik, aku nggak mau sembahyang, titik. Terus aku nggak mau doa juga, titik, udah. Terus karena aku bilang kayak gini, bahkan agak kasar ya, sama jangan ditiru tolong, terima kasih, agak kasar ya, aku bilangnya itu gini sama Tuhan, bahkan aku bilang karena kamu bawel, aku bakalan dengar kamu satu mimpi lagi. Kalau misalnya malam ini nggak mimpi sesuatu yang jelas, aku mau sesuatu yang jelas. Kalau nggak mimpi sesuatu yang jelas, udah, aku nggak kenal sama kamu. Aku kayak gitu. Terus malam itu benar-benar aku mimpi ada lilin tuh hidup dan disusun dengan tulisan belief gitu kan. Aku kan pas di mimpi itu aku tahu, ini mimpi, ini jawabannya gitu. Dan dalam mimpi aku bahagia banget gitu. Aku tidur masih mimpi itu. Terus ada angin kencang banget, di nerpa lilin, susunan lilin yang tulisan belief itu, karena itu di lapangan, gede banget di lapangan, dan aku ngeliatnya kayak dari atas gitu loh. Nah, angin kencang banget, tapi lilinnya tuh nggak mati gitu, jadi aku bahagia banget di sana gitu. Terus aku baru pas baru bangun, aku kayak langsung nangis semua. Aduh, kok aku kayak jahat gitu loh sama Tuhan, kayak bukan Tuhan yang ninggalin aku, tapi aku yang ninggalin Tuhan, kayak gitu. Nah, jadi itu salah satu atau mungkin satu-satunya dalam hidup aku, sepanjang hidup aku, untuk awaken yang paling pertama banget gitu. Pokoknya paling awal banget, dari awal tiba-tiba gitu. Tiba-tiba itu awaken yang paling pertama banget, yang paling jatuh banget di sana. Aku memang gak ceritain detailnya ya, karena itu kayak privasi aku. Aku ceritain gitu-gitunya aja, dan setidaknya kayak nangkep juga sih ceritanya. Nah, jadi dari pola itu aku juga bisa lihat, bukan dari pola aku aja, ini dari pola teman-teman aku juga. Karena aku gini, jujur aja, aku juga punya grup yang memang tujuannya untuk bantu-bantu sama-sama nge-up kita bareng-bareng. Karena aku ngerasain pahitnya awaken pertama itu kayak gimana, bingung-bingungnya kita nggak paham itu aku ngerasain. Karena ya
biar kita sama-sama gitu. Nah dari cerita-cerita mereka kan jadi temen gitu juga, jadi aku tahu juga gitu dari pola-polanya mereka semua sama-sama capek sama hidup mereka sendiri. Jadi sama-sama capek yang nggak paham sama diri mereka sendiri. Pokoknya dibikin capek dulu gitu kalian semua gitu sendiri, dan kita semua gitu dibikin capek. Akhirnya sampai kita setuju untuk nyari untuk maju, baru kita bakalan ditemuin sama pertama intuisi dari intuisi. Nah intuisi ini berbagai macam. Teman-teman aku ada yang duluan lihat angelic number dulu, bahkan aku nggak lihat angelic number dulu, tapi teman-temanku ada yang lihat angelic number pas awal-awal itu. Terus pas setelah gitu ada ngelihat awan juga, ada ngelihat atau merasakan energi alam, entah itu bakal bikin apa atau bencana lainnya gitu. Ada vision yang entah kayak gimana juga gitu. Ini sih ya, entah kayak gimana juga. Nah berbagai macam, tapi pola awalnya itu niat kita dulu gitu. Memang niat kita yang mau nyari entah gimana sih tujuan hidup kita gitu. Aku nggak bakal cerita tujuan hidup aku akhirnya kayak gimana, enggak, karena itu menurut aku privasi aku sendiri ya, apalagi nih public thing. Nah terus udah mereka mau maju, mereka bakalan dituntun, pasti dituntun, dibimbing. Makanya pas di postingan aku sebelumnya yang tentang mengenal diri, aku lebih saranin kalian ke diri sendiri daripada nanya sama orang-orang lain, karena pasti bakalan beda banget. Kenapa aku bisa tahu bakalan beda banget? Karena waktu itu aku ada insiden. Jadi aku dulu di 2018 atau 2019 awal-awal gitu, aku banyak masuk grup WA gitu. Nah aku coba dulu satu grup WA orang-orang sakti lah, orang-orang sakti. Terus aku bilang, aku lihat gini nih gitu. Nah yang satu bilang oh itu dia gitu. Terus di grup lain bilang oh itu dia gitu. Di grup lain juga bilang oh itu gini gitu. Jadi penafsiran mereka masing-masing beda. Aku nggak ada nyalahin mereka gimana ya, tapi yang aku tekankan di sini penafsiran mereka bakal beda-beda gitu satu sama lain. Jadi menurut aku bingung loh, yang mana yang bisa aku percaya gitu, yang mana yang benar nih. Kan mereka notabene-nya udah banyak pengalaman juga gitu, udah punya kepekaan juga, tapi aku bingung dong karena mereka semua beda-beda bilangnya gitu. Yang mana dong yang sama, bingung banget. Makanya dari itu kalau misalnya kita masih nyari di luar, dari pengalaman aku juga yang waktu itu kalau misalnya masih nyari di luar ya susah sih untuk nemuin gimana sih sebenarnya tujuan hidup kita, misi hidup kita, dan gimana untuk diri kita sendiri. Jadi kayak susah aja gitu karena bakalan rancu, beda-beda, satu orang beda-beda gitu. Tapi ada memang beberapa orang, setiap orang kan beda-beda ya jalannya. Ada yang tidak terlalu cocok untuk metode ini, jadi mereka cocoknya untuk metode untuk dimentor, untuk ngikut guru gitu contohnya ya. Jadi aku fleksibel aja di sini, bukan mentang-mentang aku mendapatkan insight dari dalam diri aku sendiri, tapi juga memang ada orang-orang yang lebih bakalan maju kalau mereka itu ngikutin mentor mereka. Nah tapi untuk mentor pasti bakalan susah juga ngaturnya dari awal. Kalau aku untuk pribadi sekarang ada beberapa yang omongannya saran-sarannya aku percaya, aku masukkan, dan aku teliti gitu, aku dengarkan omongannya. Tapi untuk beberapa orang aja yang memang percaya kayak gitu. Nah untuk mentor di sini juga untuk beberapa orang pasti berperan penting gitu, untuk mengenal diri mereka. Tapi untuk mentor pastinya jangan yang sembarangan, apalagi kalau di dunia Facebook kayak gini kan marak ya kejadian yang ditipu atau sampai dilecehkan juga kan. Waktu itu ada di salah satu grup aku juga baca ada kasus kayak dilecehkan gitu, aku nggak bakal sebut merek gitu. Jadi ada perempuan yang dilecehkan sampai adminnya turun tangan waktu itu, dan aku cukup nyimak. Oke, itu salah satu, aku nggak ngomongin kasusnya itu ya, itu hanya kayak sebagai contoh. Nah jadi yang aku tekankan di sini, meskipun sini dunia spiritual tapi banyak juga penipuan dan banyak yang menyesatkan
gitu, menyesatkan kita juga gitu, dalam tanda kutip ya, menyesatkan aku, soalnya nggak tahu lah untuk manusia benar atau salahnya tuh kayak gimana, karena aku juga sama-sama manusia, bukan tugasku untuk ngejudge manusia, oh kamu salah, oh kamu benar, ya bukan tugas aku, karena aku bukan hakim, aku manusia juga ding gitu. Terus untuk apa namanya, mentor ini memang harus hati-hati, tetap ujung-ujungnya di awalnya pasti kalian perlu ikutin intuisi kalian sendiri, kalian doa gitu untuk dari diri kalian sendiri, minta bimbingan Tuhan pastinya. Nah untuk itu baru kalian bakalan dipertemuin perlu yang memang untuk bimbing kalian kayak gitu, memang pasti dipertemukan. Dan jika kalian udah dipertemukan ya percaya sama apa namanya kalian dapatkan, coba percaya. Kalaupun nanti di ujung-ujungnya kalian dihianati, kalian jangan marah, karena itu bisa aja dari karma kalian sendiri. Nah aku waktu itu kan, aku orangnya gini, aku orangnya tidak terlalu suka buka past life, tapi aku orangnya yang suka untuk analisa masa depan gitu. Terus ternyata apa namanya, setelah aku analisa masa depan itu, aku tetap tahu gitu tentang past life, ada polanya. Aku ditarik juga ujung-ujungnya untuk buka past life, jadi campur-campur lah itu, akhirnya past life, future life, dan masa kini. Jadi aku untuk sekarang apa ya, tentang masa kini aja. Nah tapi aku dapat banyak pelajaran dari aku buka past life. Oh ternyata ada karma loh gitu, ada karma yang terjadi sampai buat kayak gitu. Mungkin entah kalian dihianati sama orang yang memang kalian kalian percayai, mentor kalian bahkan gitu. Karena di kehidupan yang lalu kalian itu tidak selalu berpikiran seperti apa yang ada di kalian sekarang. Mungkin idealisme kalian sekarang itu mendukung banget misalnya untuk gerakan perdamaian gitu. Mungkin terus di idealisme kalian yang dulu, kalian tuh membanggakan diri kalian sendiri sehingga kalian ingin menjadi raja, dan itu menjadi raja yang diktator. Contoh aja ya, bukan berarti pas live aku kayak gitu, contoh aja. Nah kayak gitu, jadi benar-benar berbeda gitu idealisme kalian yang sekarang sama idealisme kalian yang dulu. Kalian itu sebelum marah ke orang lain, jadi ya coba sadari dulu gitu, oh mungkin nih karma aku juga, dan ini juga pasti ada pelajarannya. Jadi meskipun pelajarannya bukan saat itu gitu, kita dapat gitu, bukan saat itu, karena perkembangan orang bakalan beda-beda, kesadaran juga bakalan beda-beda, timingnya beda gitu. Jadi ya udah gitu, kalian coba lebih enjoy, lebih berdoa lagi. Kalian jangan nyalahin satu sama lain gitu, jangan nyalahin dia atas apa yang kalian alami. Mungkin kayak aku dihianati juga gitu, tapi aku gak nyangka juga gitu kenapa itu kejadian. Tapi ujung-ujungnya kalau misalnya kita oh iya di sana ada karma aku juga pastinya, karena apa yang kita tabur gitu, pasti itu yang kita tuai, meskipun nggak di kehidupan yang sekarang kayak gitu. Nah dari itu sebelum menyalahkan orang lain, kita juga introspeksi diri dan juga lebih baik memaafkan beberapa orang. Ini contoh kasus yang real nyata, tapi aku nggak bakal bilang orangnya siapa. Beberapa orang bukan cuma dari satu orang, itu dia menyumpah orang-orang lain. Jadi kan aku reader tarot ya, udah banyak yang konsultasi juga, tapi aku nggak bilang dia siapa karena itu privasi mereka. Dia menyumpahkan orang lain, nyumpahin orang lain. Ternyata baru dibuka past life-nya sampai past life pertama, kedua, ketiga, dan itu memang terus kejadian. Mereka saling nyumpahin satu sama lain. Aku juga udah pernah bahas di past life, di postingan past life aku yang pola-pola past life. Jadi si A nyumpahin ini, si B nyumpahin ini, si A nyumpahin si B nyumpahin si A gitu. Jadi mereka terus-terusan kayak gitu. Dan kehidupan sekarang dia salah satu yang orang bermasalah itu, bukan keduanya ya, salah satu orang yang bermasalah itu cerita ke aku gitu, gini kenapa ya hidup aku gini. Ternyata pas baru dibuka, oh bener loh dia tuh, oh bener kak, saya dulu pernah nyumpahin orang, ternyata dia yang kejadian. But kalau di kehidupan aku yang sekarang pernah nih kejadian kayak gini, aku agak malu cerita. Tapi waktu SD aku ada suka sama satu orang cowok, suka terus ini nih contohnya tahu karma ya, ini
contoh nyata karma. Aku suka sama orang cowok, terus aku kan jalan pulang kita tuh bareng gitu. Aku digojekin gitu sama orang tua aku karena orang tua aku nggak bisa jemput aku. Terus dia diantar sama bapaknya gitu pulang. Aku setiap pulang lihat dia, aku doanya apa? Buruk banget. Aku pengen dia kecelakaan. Gitu. Aku doa sekitar 3 harian gitu kira-kira. Ternyata ujungnya aku yang kecelakaan. Kenapa aku pengen dia kecelakaan? Ceritanya aku pengen jadi hero buat dia. Aku langsung nolongin dia gitu pas kecelakaan. Masa-masa SD aku. Terus ya ternyata aku yang kecelakaan waktu itu. Dan itulah menurut aku karma memang nyata seperti itu loh gitu. Dan apa yang kita keluarkan itu malah kita yang kena duluan gitu. Waktu aku doa jahat, aku doa kayak gak bener gitu, aku yang kena duluan. Aku yang kena doa aku sendiri. Jadi ya menurut aku sih kayak gitu. Jadi perlu hati-hati. Nah balik lagi ya tadi, maaf aku agak ngantuk ke mentor. Balik lagi ke mentor. Jadi kalau kalian pun udah percaya sama satu orang, udah kalian anggap mentor, jadi suatu saat dia mengkhianati kalian, ya udah gitu. Jangan salahin dia, jangan bikin karma baru gitu. Karena hidup ini singkat juga, dan apa ya, banyak orang bilang juga, kalian kan tahu juga kan pasti di sini udah akhir zaman. Aku nggak bilang kiamat sudah dekat, tidak. Ini memang akhir zaman memang gitu. Tapi kiamat kapan ya aku nggak tahu. Tapi ini memang akhir zaman, dan kita perlu mawas diri, sadar diri, jangan nambah karma baru gitu loh. Jangan nambah karma baru dengan membenci dia, dengan balikin doa yang buruk-buruk ke dia gitu. Nah kayak gitu. Jadi balik lagi kayak aku dari mentorku bilang lah, mentor atau temanku ya itu Tuhan satu-satunya yang bisa aku percaya. Saya itu benar-benar percaya secara mutlak dan benar-benar aku jauhkan waktu itu. Gimana ceritanya kalau itu manusia gitu. Aku bilang kayak gitu ke dia, kasar-kasar kayak gitu, pasti entah berapa karma aku udah nambah. Untungnya Tuhan benar-benar maha pengasih dan ya pemaaf. Sampai sekarang aku jadi malu sendiri kalau masih ingat kayak gitu, dan sedih gitu kenapa waktu itu aku menyalahkan Tuhan. Nah terus kalian bakalan nemuin lagi pasti cerita mentor-mentor yang lain gitu, untuk mentor-mentor yang benar-benar kalian percaya. Nah ketika kalian memilih mentor, kalian perlu percaya sama dia, perlu dengerin masukan dia, tapi jangan mutlak gitu. Mungkin kalian dengarkan 75%, terus kalian proses gitu di pikiran kalian kayak gitu. Pakai juga intuisi kalian untuk melatih intuisi kalian juga. Nah jadi kalau misalnya untuk menentukan vision atau visi akhir kalian itu pasti bakalan bertahap, karena kalau untuk pertama bakalan ditunjukin itu misi dulu, baru vision, baru maksudnya vision akhir gitu, misi vision akhir gitu. Terus kalian udah tahu, kayak udah kenal diri kalian sendiri, udah kenal gimana ability kalian, gimana energi kalian, terus juga pola hidup kalian nih kayak gimana gitu. Kalian udah kenal gitu sama diri kalian sendiri, baru kalian bisa yakin sama akhirnya memang di akhir kayak gitu, kayak vision kalian, tujuan akhir kalian apa gitu. Dan berbagai macam, tapi aku yakin pasti semua orang pasti tujuannya baik. Karena apa? Karena ya di setiap diri kita semua ada Tuhan gitu, ada cahaya Tuhan di dalam diri kita. Itu hal yang pertama, hal yang waktu kecil aku yakini, dan sampai sekarang yang aku waktu kecil kan ada cerita ternyata dunia nggak seindah yang kupikirkan ya karena aku mikir manusia tuh, setiap diri manusia tuh pasti ada Tuhan gitu mikirnya. Tapi meskipun aku nggak tahu gimana maksudnya, mikir aja kayak gitu. Makanya aku mikir semua dunia tuh baik. Tapi aku tetap yakin gitu, sampai sekarang pun aku tetap yakin kalau di dalam diri kita semua itu ada Tuhan. Jadi yang perlu kita lakukan untuk mengetahui diri kita ya pasti dari kita dalam diri. Nah ini udah berapa menit deh? Udah 40 menit. Ini berapa menit ya aku untuk live-nya? Jadi aku mau ceritain gini cara-cara untuk terjemahin intuisi, tapi secara singkat aja gitu ya.
untuk nambah wawasan juga, tapi bukan berarti ini ngomong. Nah, untuk beberapa orang itu untuk angka, banyak yang untuk angka. Untuk angka itu udah ada banyak referensi, tapi yang buat kenali angka itu sendiri. Kalian yang kenali angka itu sendiri. Jadi angka 1 sampai 9 sampai dan 0 itu kalian yang merasain energinya sendiri. Oh, besok-besok. Jadi gini, kayak kenalan dulu. Oh, besok-besok kalau aku lihat angka 1 itu berarti artinya ke sini gitu. Oh, besok-besok kalau aku lihat angka 2 itu berarti artinya ke sini. Kalian memang perlu waktu untuk entah itu meditasi, entah itu mencatat. Ini yang di sini jangan malas. Emang perlu pengorbanan waktu, perlu pengorbanan belajar. Jangan yang kalian cuma pikirin di kepala aja. Beberapa orang mungkin bisa, tapi beberapa orang perlu untuk nyatat. Kalau aku sendiri waktu itu angka, karena banyak banget, aku nyatat kok angka awal-awal itu kayak gimana. Kayak misalnya angka 1 tuh kayak gimana, angka 0 itu kayak gimana gitu, energinya mereka, karakternya mereka kayak gimana. Jadi aku kenal, jadi aku kayak buat perjanjian gitu. Oke, nanti kalau aku besok-besok kuliah angka 1 berarti artinya kesini, kalau nggak ini ya ini. Jadi positifnya ini, negatifnya ini. Dia aku punya kamus aku sendiri gitu. Jadi energi itu pun bakalan ngikut kita, bukan kita yang ngikutin si energi itu. Jadi kalau untuk vision ya, bukan kita yang ngikutin energi itu, tapi energi yang bakalan ngikutin keyakinan kita gitu. Jadi kalaupun misalnya itu gambar awan. Nah, salah satu vision dulu juga aku pakai untuk untuk di aku sendiri ya. Aku kalau sembahyang malam-malam itu kan kadang nggak ada awan di atasnya. Terus aku pas doa minta sesuatu petunjuk, ada awan. Jadi ada awannya tuh bakalan berbentuk apa gitu. Jadi aku bakalan terjemahin aja sesuai bentuknya. Dan bentuk itu simbolis, bukan bentuk misalnya baru lihat awan yang kepala orang terpenggal, oh artinya kepala orang bakal terpenggal. Enggak, itu bisa aja kayak orang yang berjalan tapi tidak memikirkan sesuatu gitu. Pokoknya pisah dari kepala dan badan gitu. Bisa aja kayak gitu. Jadi bakalan beda-beda. Ya Kak Utin. Jadi memang perlu waktu, dan itu bertahap ya untuk angka, dan bukan untuk angka aja tapi semua vision, mimpi juga termasuk, karena itu juga simbolis. Jadi keterampilan kita untuk memahami simbolis itu juga perlu. Nah, BTW untuk simbolis ini kenapa aku bilang bakalan bisa beda-beda nih di setiap orang, karena itu kayak ada catatan di alam bawah sadar kita. Ini kan kita ada alam sadar dan alam bawah sadar nih untuk terjemahin visionnya. Nah, nanti vision yang muncul ini sesuai dengan apa yang kita yakini di alam bawah sadar kita, dan bakalan ikut dan muncul. Contoh nih ya, ada mungkin bakalan agak beda terjadi bila di suatu tempat misalnya kita mimpi ular, terus mimpi ular, dan kita tuh nganggap karena kita takut sama ular itu, kita nganggap itu penyakit gitu. Ya yang itu yang benar gitu, karena memang kita takut sama ular, memang ada penyakit, tapi penyakitnya apa dulu nih gitu kan, masih perlu spesifiknya. Itu kalian bisa lihat dari warnanya juga, dari latarnya juga itu. Jadi latarnya apa, mungkin ada daun apa gitu di ularnya, atau ada makanan apa yang perlu kalian waspadai, yang ada ularnya siapa tahu gitu. Jadi kayak disambung-sambungin gitu. Terus ada di sisi lain yang yang ularnya itu yang dimaksud, yang dia percayai adalah tentang jodoh gitu. Jadi kan sangat berbeda sekali antara penyakit dan jodoh. Jadi kalau misalnya kamu yang gini, yang vision ular gitu, dan kamu percaya itu tentang penyakit, kamu tanya sama orang lain, oh itu jodoh artinya, nah itu bakalan rancu gitu. Jadi kalian tuh mikir kalian tidak bisa menerjemahkan vision kalian sendiri, padahal kalian bisa, semua bisa, karena kita tuh punya alam bawah sadar kita sendiri, punya energi yang mengikuti kita masing-masing, sama aja kayak aura gitu lah yang ngikutin kita masing-masing. Jadi kayak ada medan energi. Memang energi, aku suka nih, Kak Duren nonton nggak ya? Jadi salah satu orang yang aku pertimbangkan kata-katanya itu, dia nggak pernah lupa aku nih, energi mengikuti pikiran. Kata-kata yang simpel tapi ngena banget gitu, energi mengikuti pikiran.
Jadi pada waktu itu aku langsung dapat tek gitu, langsung kebuka, oh iya energi ikutin pikiran deh. Jadi kalau kita mikirnya apa, kita percayanya apa, ya energi bakalan munculin hal-hal yang itu aja, itu terus sesuai dengan kepercayaannya kita gitu. Oh ya btw sini satu lagi untuk masalah vision, banyak ya orang yang di masa-masa sekarang tuh dapat vision bencana gitu, dapat entah itu kayak, kak aku tiba-tiba, ini dari pengalaman aku ya, kak aku tiba-tiba nyium bau air laut gitu, banyak kan yang kayak gitu, kak tiba-tiba aku ngerasa kayak goyang gitu. Jadi aku dulu bakalan panik gitu, ada gini ya, ada apa namanya, ada tsunami ya, bakal ada gempa ya gitu. Jadi tapi di mana jadi otakku bakalan panik gitu, karena aku mikirnya bakalan terjadi seperti itu. Ternyata enggak, dari yang aku apa namanya, pengalaman aku juga, ternyata enggak semua gitu, enggak semua visionnya dia itu bakalan ke alam, dan enggak semua juga visionnya itu dia halu atau salah, enggak semua gitu. Jadi di situ perlu kebijaksanaan kita untuk apa ya, tahu gitu mana vision yang memang untuk alam, mana vision yang memang untuk diri sendiri, karena kayak kadang ya ketakutan diri sendiri gitu. Jadi gini kasusnya banyak nih, saat seseorang, aku nggak bermaksud menyalahkan siapa ya, aku hanya kayak ya mengajak kalian lebih aware gitu juga antara sama alam dan sama diri kalian sendiri gitu ya. Nah jadi banyak orang nih di media sosial terutama, banyak yang bilang gitu apa namanya, ada gempa bumi, bakalan ada tsunami, dan mirisnya mereka tuh kayak happy gitu loh, menyatakan bahwa rasakanlah amarahku kayak gitu. Jadi aku kayak oke, apa ya, tiba-tiba muka beko apaan nih, kok mereka tiba-tiba happy gitu kalau bakalan ada bencana yang datang gitu. Ternyata setelah beberapa saat juga nggak terjadi apa-apa gitu. Nah itu vision memang ada interval waktunya gitu, bahkan saat kita nggak kejadian gitu. Nah maka dari itu nggak semua vision yang kalian lihat, misalnya kayak tentang ada alam yang entah itu tsunami, entah itu gempa, gunung meletus, nggak semua vision yang kalian dapat tuh, gambar-gambaran itu yang kalian dapat bakalan artinya sama kayak gitu. Terus duriannya datang. Terus halo kan Ando. Habis itu nggak semua juga, bukan berarti itu halu ya, karena vision yang kalian dapat itu bakalan apa namanya, menunjukkan kejadian atau memang apa ya, hal yang terjadi dalam diri kalian gitu, di diri kalian sendiri. Nah aku was-wasnya gini, karena setiap manusia itu punya energi ya, kita kepingan energi nih, ada kita tuh fase masing-masing gitu, karena kita tuh berhubungan satu sama lain, ada efek domino atau bola salju yang terjadi ketika misalnya si A buat postingan, misal si A adalah orang yang cukup berpengaruh, terus dia buat postingan bakal terjadi tsunami di gini, yang sebenarnya kejadiannya nggak parah gitu, mungkin air meluap aja tapi kayak dibesar-besarkan dan orang lain pada percaya. Nah orang lain ini yang percaya ini bakalan nge-manifest energinya dia, kayak tadi aku bilang, energi mengikuti pikiran, karena mereka yakin dan percaya. Kita tuh saling memanifest, jadi efek bola salju, satu percaya kemudian jadi dua, kemudian jadi empat, kemudian jadi terusnya, jadi bakal besar. Yang sebelumnya awalnya kecil jadinya gede gitu loh. Jadi akhirnya kejadian deh gede gitu. Jadi perlu hati-hati untuk menyampaikan vision misalnya di media sosial, apalagi kalau vision bencana. Takutnya tuh orang-orang yang entah itu awam, entah itu tidak berpikir lebih dalam lagi apakah benar itu terjadi atau enggak, terus dia panik tiba-tiba dan dia yakin gitu, terus meskipun dia berdoa gitu misalnya baik-baik, semoga tidak terjadi, tapi pikirannya itu kan udah kayak setel gitu loh, ada kepanikan, ada ketakutan kayak gitu. Halo Dayung, salah satu temanku yang ngojek gila-gilaan waktu SMP. Terus ya lagi kepanikan yang kayak gitu akhirnya menyebar satu sama lain, sesuatu yang awalnya kecil jadinya gede. Itu yang dampak bola salju yang kayak tadi aku bilang. Nah terus tapi ada sisi positifnya, saat kalian yakin
dari sekian, misalnya kamu udah nanya 5 orang dan nggak ada yang ngerasa, tapi dari sekian orang itu semua bilang ya nggak ada yang ngerasa kayak gitu. Nah di sini kamu perlu tanya dulu ke dalam diri kamu. Nah itu misalnya kayak tsunami contohnya, meskipun kalian mendengar batu air rambut, itu bukan berarti langsung tek oh sama dengan tsunami. Nggak juga gitu, karena itu yang kayak tadi aku bilang ya, kalian tuh mikir apa, kejadian kalian tuh apa, jadi energi di sekitar kalian tuh nge-manifest karena oh gini loh keadaan kamu sekarang gitu, jadi kamu harus perbaiki ini, kamu harus lakukan ini gitu, kayak dikasih sinyal-sinyal gitu loh tentang keadaan diri kalian yang saat ini. Contoh arti kalau misalnya visionnya itu tentang air ya, ada tentang alam bawah sadar, kalian terlalu banyak apa ya masuk ke dalam pikiran kalian sendiri atau mimpi kalian sendiri, kayak kurang untuk air. Kalau misalnya ombak gitu juga, misalnya itu kayak tenggelam ya, kalau misalnya ombak gitu yang kalian visionin, bukan berarti bakalan tsunami juga, itu bisa jadi emosi kalian, sama kayak gunung meletus, emosi kalian yang kalau ombak juga dinamis dan cepat geraknya gitu, jadi bukan berarti juga semua itu negatif, enggak juga. Kalau yang ombak ini juga bisa berarti apa namanya lagi dinamis, lagi cepatnya semesta itu menangkap energi kalian gitu, jadi lagi cepatnya manifest kalian juga kayak gitu. Jadi apa ya, perlu dipikirkan matang-matang dulu apakah itu memang untuk diri kalian sendiri atau itu untuk alam. Nah disinilah pentingnya kita perlu orang-orang yang kita kenal, yang kita percayai gitu, untuk kita berbagi cerita atau visionnya kita, yang bisa kita tanya-tanya gitu loh, biar nggak dari sudut pandang sendiri aja, aku rasa ada gempa atau ada gini di sini gitu, ya boleh kayak gitu, tapi tanya dulu. Kemudian outputnya apa sih untuk ke media sosial? Jadi kalau untuk ke media sosial kalian boleh sih, aku nggak ada ngelarang apa-apa, tapi aku cuma ngajak aja gitu. Kalian boleh juga untuk bilang, bang, aku ngerasa bakalan ada gempa gini-gini, jadi kalian bilang apa namanya penyebabnya apa gitu, jangan kalian tiba-tiba bilang bakalan ada gempa gini-gini gitu, waspada gitu, jangan, tapi bilang kayak gini, cara ada tata caranya juga, bilang aku bukan maksud menggurui ya, tapi aku ngajak seenggaknya biar nggak ada lagi kayak efek-efek bola salju yang terjadi, yang bahkan suatu kejadian yang kecil tuh bisa jadi gede gitu. Waktu itu kenapa aku ngomong gini, waktu itu udah agak parah, soalnya ada orang yang memvideokan dengan sangat emosionalnya dia memvideokan kekhawatirannya dia, ternyata nggak kejadian apa-apa. Waktu itu tentang Bali, dia bilang terus aku ngerasa enggak, Bali baik-baik saja gitu, Bali baik-baik saja. Aku tanya juga orang teman-teman aku yang di Bali, yang orang spiritualis, gimana Bali, baik-baik aja nggak, cuma dia yang kayak gitu, tapi dia waktu itu banyak follower, terus dia videoin dengan emosionalnya pakai nangis, jadi aku juga geter gitu loh, aku bahkan sampai takut dengan energinya dia. Maka dari itu semoga nggak kejadian atau nggak keulang lagi hal-hal yang kayak gitu, bahkan bisa bikin apa ya, tambah panik juga gitu loh yang lain. Apalagi kalau yang lain kayak benar-benar percaya sama yang dia katakan, jadi ya yang sebenarnya nggak kejadian bisa tertarik, energinya bisa kejadian gitu, karena ya alam juga ngikutin manusianya, alam juga bercerminan manusia juga gitu. Kayak untuk waktu itu nggak kejadian apa-apa sih, untung ya karena kita udah ini sih. Nah jadi kalian bilang aja kalau misalnya kalian pengen ngomong vision gitu, kalian bilang aku merasa gini, terus kalian outputnya apa ya, ajak doa bareng gitu, bareng-bareng sama-sama, meditasi bareng, atau mungkin bahkan kalian tidak perlu mengungkapkan vision kalian apa yang kalian rasakan, tapi ya ajak aja sama-sama kita meditasi yuk sekarang gitu, atau kita doa yuk sekarang gitu untuk keselarasan semesta. Nah di sana kan tidak ada apa namanya yang kata-kata negatif, entah kita bilang bencana ataupun gempa bumi, ya kita ajak aja langsung, entah mereka kalau nanya ada apa ya biar semakin selaras aja, karena kalau misalnya kita doa di satu waktu bareng-bareng apalagi banyak dan ada Sabang sampai Merauke, itu pasti energinya bakalan gede, yang kayak tadi aku bilang, memanifest. Manusia masing-masing itu puzzle, masing-masing kita selalu saling terhubungkan. Nah dari itu kita perlu masing-masing gitu, apa namanya, doa masing-masing tempat masing-masing dan memberikan energi positif masing-masing. Nah oke, jadi itu aja menurut aku yang perlu aku sampaikan sekarang. Sesi tanya jawab nih ada yang mau ditanya nggak? Kalau tidak aku bakalan akhiri
karena menurut aku sih udah aku sampaikan. Aku tunggu 1 menit untuk aku ngobrol tidak jelas dulu sebentar. Jadi 22.17 aku tunggu sampai 22.18. Ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Aku kalau misalnya kalian nanya, aku bukan berarti bisa jawab ya. Aku jawab sesuai dengan pengalamanku aja. Kalau aku nggak ada pengalaman, aku nggak berani jawab. Begitu. Wah, tadi limit kuotaku. Halo Kak Aka. Onecha. Apa Kak Singge apa? Ya, Nabil mana nih semalam ngomongin vision. Ini kalian lagi ngobrol Kakak sama Kanando. Nanya apa? Ketik kalau gitu, aku tunggu. Satelitnya nangkep ke gelombang radio kosmik yang itu, sementara beberapa satelitnya menghadap ke Selatan. Oh, satelit masing-masing, antena kita masing-masing. Aku sama antena kita masing-masing. antena tiap orang. Oke, udah 22.18. Kakak nggak jadi nanya. Aku akan akhiri.